Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Quddusun subuhur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما نشئ أنت تفهم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah, Bapak Abdul Rahim beserta yang lainnya. Yang kami hormati Ketua DKM Musholah Darussalam Bapak Sigit Teguh. Yang kami hormati Akhina Ustadz Ian Sunandar, segenap para orang tua kami, Bapak RT Syafi'i, Bapak Tunggal, Bapak Selamat, para bapak, para jamaah sekalian, para abang-abang, mudah-mudahan kita semua senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan naungan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa telah berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, siapa orangnya yang membaca sholawat kepada baginda Nabi 10 kali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang yang bersolawat sekali kepada baginda Nabi itu balasan dengan 10 kebaikan. Itu kalau ngomongin begitu berarti ada ruginya nggak Pak? Solawat ada ruginya nggak? Orang ada. Pertanyaannya solawat apa yang udah kita hafal? Kan gitu ya. Gimana caranya biar kita bersolawat? Yang pertama, jangan tinggalin sholat, benar nggak? Karena dalam sholat kita ada membaca sholat. Mau sholawat model bagaimana Pak? Kalau sholat ditinggal mau orang beres ya udah. Benar nggak? Mau sholawat ini, sholawat itu, sholawat ano, sholatnya lewat. Ya kan intinya disalawatkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya kan begitu ya kurang lebihnya ya. Itu salawat dibacanya kapan tuh Pak? Ketika sholat. Tapi kalau kita nggak sholat nggak baca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
Maulaya artinya apa? Hah? Maulaya artinya Allahumma, ya Rob, ya kan? Kalau tadi kan dibilang ya Rabbi sholli ala Muhammad, gitu kan ya? Sama Maulaya juga, ya Rob, ya Rabbi, wahai Tuhan, Tuhanku, sholli, sampaikanlah sholawat, wasal lim, dan sampaikanlah salam, daiman, daiman, selamanya. Kepada siapa? Ala habibika, kepada kekasih engkau. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat aja kita minta tolong, Pak. Kita minta tolong sama Allah. Minta tolongnya tetap sama Allah. Agar disampaikan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi, karena dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan siapa yang membaca sholawat kepada baginda Nabi maka dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kembali kepada baginda Nabi, dihidupkan kembalinya Nabi untuk menjawab salam kepada orang-orang yang memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ruginya nggak tuh Pak? Itu baru sholawat. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir walaupun tadi hujannya itu bukan lumayan lagi. Deras. Ya, Banjir. luar biasa yang nikmat kalau lagi dikasih ya Pak ya. Adem ya. Kemarin panas minta hujan. Sekarang hujan minta Panas. Itulah sifat manusia. Benar nggak? Syukurin aja, syukurin. Dikasih panas, alhamdulillah. Dikasih hujan, alhamdulillah. Panas, rezekinya tukang es. Hujan, rezekinya tukang bos bakso, gorengan, gitu kan ya. Masing-masing udah rezekinya nggak bakal ketukar rezekinya Pak. Benar nggak? Maka mari malam hari ini kita belajar
mengambil apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan atau diriwayatkan oleh An Abi Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepadanya. Siapanya Abu Dzar? Qala, telah berkata, siapa yang berkata Abu Dzar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya baginda Nabi? Ditanamin kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian memandang rendah sesuatu kebaikan. Apapun bentuknya, jangan kita anggap kebaikan itu kecil. Jangan kita anggap remeh walaupun kebaikan itu dipandang kecil. Benar nggak Pak? Terkadang kan kita mandang remeh itu ya Pak ya. Benar nggak? Kebaikan besar dimulai dari kebaikan yang kecil. Bencana yang besar juga dimulai dari bencana yang kecil. Maka kata baginda Nabi, informasikan kepada kita jangan meremehkan kebaikan yang kecil. Apa kebaikan yang kecil itu Pak? Walau antal akhaka biwajhin talqin. Walaupun cuman kalau ketemu orang kita tegur sapa, bisi, senyum, terus negor, atau kalau di motor apa? Titik-titik, nah kan gitu ya. Kalau di mobil, oh iya, kata Pak Ustadz kalau ketemu harus negor. Pas selamat lagi di mobil, kaca ditutup. Pas selamat lagi kita panggilin baik gitu. Terus kita ngomong, udah pas selamat sombong, kita panggil nggak nengok-nengok, ya kan? Emang nggak dengeran tuh? Tidak, maka ada adab-adabnya, ya kan? Kata baginda Nabi, kebaikan kecil itu walaupun cuma kita misalnya lewat ngasih klakson, lalu klaksonnya mati, nah ya kan? Jangan kau bungkus keburukan dengan kebaikan, tidak. Jadi bukan berarti orang yang nggak klakson itu nggak baik. Tidak lagi disuruh berhusnuzon. Jadi kalau ada orang misalnya ketemu sama kita, berarti dia lagi negor kita. Terus dibilang negor kok kapit bukan assalamualaikum, kan gitu ya bahasanya. Nah kalau lagi di motor Pak, Bapak lagi di motor, ketemunya sama ini orang yang lagi di bawah motor, itu yang negor yang harusnya negor, yang di motor apa yang di jalan? Motor. Yang di motor. Nasi gorengnya gimana? Nah kan gitu ya. Kalau udah kelihatan misi kan begitu ya Pak. Makanya dulu kita kalau pas sekolah ketemu orang tua itu nunduknya luar biasa. Benar nggak Pak? Kaliannya yang rasanya. Sekarang kita udah bilang misi didiemin. Misi diem. Nggak bilang misi songong amat. Nah begitu kan? Ya kan? Itu yang disebut kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil. Ini malam hari ini berapa kebaikan? Yang pertama, jangan meremehkan orang yang gelar karpet. Ya kan? Ini ngaji bisa berjalan nggak kalau karpetnya nggak digelar? Hah? Lu mau ngaji juga cuma gelar karpet doang. Nah, misalnya begitu tuh. Gelar karpet baik apa Pak? Baik. Bisa jadi tuh dia gelar karpet, lantaran yang duduk di karpet itu berzikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan baca ampun kepada Allah, dia mendapatkan ampunan. Pertanyaannya nih Pak, ada ruginya nggak berbuat baik? Ada nggak? Di pengajian penuh dengan kebaikan. Maka diingatkan oleh baginda Nabi, la tahqiranna, ada nun bertasydid di situ. Kalau dalam kaidah jurumiyah, la tahqiranna namanya nun taukid. Nun taukid. Sebagaimana tadi dibacakan, innallaha, sesungguhnya Allah benar-benar, artinya begitu. La tahqiranna, nah ada tasydid di situ. Nunnya nun taukid, nun penekanan. Jangan sekali-kali kamu meremehkan. Apa yang nggak boleh kita remehkan? Kebaikan, walaupun ya kita pandang kecil. Misalnya ada kayu yang malang, bagian itu yang mana bukan buah ini, ya kan? Itu kita lemparin pakai kaki aja Pak, walaupun nggak sopan itu tetap dapat ganjaran pahala. Diperkuat oleh firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin apa artinya? Apa artinya? Kalau bahasa kitanya apa? Bahasa kita apa? Bahasa kita. Siapa yang ngelakuin kebaikan, jadi dapatnya kebaikan. Walaupun kebaikannya itu kecil, didemin gak sama Allah? Didemin gak Pak? Kakak, semua kita, aktivitas kita terpantau oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya, begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan walaupun sekecil apapun, kita pasti mendapatkan ganjaran balasannya. Yakin gak nih? Yakin gak? Berbuat baik dapat ganjaran, berbuat kurang baik dapat ganjaran. Kira-kira kalau disuruh pilih yang mana? Baik. Berbuat baik. Maka ketika kita bangkit dari bangun tidur atau sebelum kita tidur, tanyakan sama diri kita, kebaikan apa yang sudah kita lakukan atau keburukan apa yang sudah kita kerjakan. Itu buat introspeksi diri kita agar hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Pernah nggak begitu Pak? Pokoknya kalau ngantuk tidur wae dah, ya kan? Maka kata baginda Nabi, janganlah kau tidur sebelum kau minta maaf kepada seluruh kaum muslimin dan Oh iya, bisa Pak. Satu musola aja banyak banget orangnya. Belum pasti ketok orangnya orang ada, ya kan gitu kan? Maka sebelum tidur kata baginda Nabi, banyakin baca istighfar. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mungkin kita lupa doain, kan gitu ya. Kita kalau lagi nunggu itu katanya perbuatan yang paling gak enak, betul nggak Pak? Orang-orang yang sudah tiada kan nunggu nih Pak, nunggu kiriman dari kita, entah di malam Jumat atau malam yang lainnya. Kita lupa Pak, kita lupa ngasih doa kepada mereka. Makanya sebelum tidur kita minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kealfaan kita dan untuk mengampuni kaum muslimin dan coba Pak, mau kita punya musuh, dimusuhin, orang benci sama kita, semuanya kita minta ampun. Mulia nggak tuh Pak? Mulia nggak? Mulia, sehingga jangan tinggalkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Jangan lupa yang hidup, terlebih jangan lupa sama yang sudah nggak ada. Ya, poin pertama, jangan meremehkan kebaikan yang sekecil apapun. Walaupun hadir di pengajian, paham orang, yang penting hadir. Bisa jadi Pak, bisa jadi bukan dari gelar karpet kita yang datang belakangan. Bisa jadi lantaran sendal kita Pak yang kena becekan. Sendal yang kena becekan, airnya ngadu. Air makhluk bukan Pak? Air makhluk, ya kan? Dia ngadu sama Allah, ya Allah, dia pernah lewatin saya tuh. Orang-orang kagak mau lewatin saya, dia doang yang merobos. Itu jadi saksi nggak? Kebaikan bukan tuh? Lantaran kita pakai sendal, makanya pulang aja jangan cari sendal. Iya kan? Cari apa orang? Dibecekan. Karena apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran. Berbuat baik itu gampang apa susah Pak? Gampang apa susah? Gampang. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, tanyakan sama diri kita, dosa apa yang membuat hari ini kita tidak bisa berbuat baik. Jelas kan sampai sini Pak? Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya senantiasa kita mendengar, kita semua minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu rizki yang luas, rizqan halalan, rizki yang halal. Ya, sudah sering disampaikan bahwasanya urusan rizki bukan hanya diukur dengan harta. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Mutawalli Asy'arawi, siapa namanya? Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan bahwasanya rizki yang Allah berikan kepada kita memiliki 4 tingkatan.
Ada berapa tingkatan Pak? Ada 4. Jangan dibalik, jangan diputar. Jangan dibalik, jangan diputar. Tingkatan yang pertama al-malu, harta. Huwa adna darajatir rizqi. Harta yang kita punya adalah rezeki yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua wal afiyatu a'la darajatir rizqi. Kesehatan ini yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang paling tinggi. Ada yang rendah, ada yang paling tinggi. Wassalahul abna afdalul anwa'ir rizqi. Yang ketiga anak yang soleh. Kita orang tua nih Pak, punya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu adalah rezeki yang paling utama. Rezeki yang paling utama. Dan yang terakhir, yang keempat, waridho rabbil alamin. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa tamamur rizki. Dia adalah rezeki yang paling sempurna. Kira-kira ini mah kira-kira kita nyari rezeki yang mana? Nyari rezeki yang paling bawah, melupakan rezeki yang paling atas. Kan begitu ya Pak? Kita susah payah kerja, kita melupakan ridho Allah. Gimana caranya biar Allah ridho? Niatkan amalia yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya gimana? Mau berangkat kerja, bismillah, saya niat mencari nafkah. Allah ridho tuh. Walaupun rezeki yang dia dapetin cuma dikit uangnya, tapi ganjaran di sisi Allah dia sudah mendapatkan rezeki yang sempurna. Kalau rezeki yang sempurna udah kita dapatkan, diberikan oleh Allah dengan sifat yang bernama qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Dapat segini, alhamdulillah. Emang rezekinya segini Pak? Kan? Kadang kita begadangin juga sama lah ya kan begitu ya. Kadang kali kalau begadang mah rezekinya sama wae lah. Karena rezeki kita sudah diaturnya segitu. Yang sudah menjadi milik kita akan datang kepada kita. Cuman memang rezeki itu kadang ada 2 cara. Ada yang perlu dijemput, ada yang kita nunggu. Kalau belum sempat yang nunggu, jemput baik dulu. Ya Pak ya? Kita semua kan menjemput rizki. Tapi ingat tujuannya mencari rizki adalah rizki yang paling bawah adalah harta. Jangan dibalik ya Pak. Yang kedua, sehat adalah rizki yang paling tinggi. Jangan korbankan kesehatan kita. Jadi kita harus mengatur kesehatan kita. Yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu Pak maksudnya. Dan yang ketiga, utamakan kita bersyukur kepada Allah ketika kita pulang dari mencari rezeki, anak kita melaksanakan ibadah. Ya Allah, capek-capek ngeliat bocah sholat, capek-capek ngedengar mereka baca Quran, capek-capek ngedengar mereka doain bapaknya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bapaknya mau pulang balik lagi tuh Pak. Kan? Balik lagi ngapain? Kunci motor ketinggalan, masih ngegantel, ya kan gitu Pak. Itu anak yang soleh termasuk rezeki. Terus yang keempat, rezeki yang paling tinggi apa Pak? Ridho Allah. Ridho Allah. Allah kalau udah ridho semuanya gampang. Sampai masuk surga kalau Allah udah ridho gampang. Ada nggak jaminan yang masuk surga orang kaya Pak? Ada nggak? Kalau ngomongin orang kaya masuk surga berarti kira-kira korun kenal korun Pak? Korun siapa korun? Korun. Pak, pernah gali tanah nggak? Harta korun. Pernah nemu emas? Itu emas siapa Pak? Emas kok? Korun. Kan misalnya udah pernah dipisahkan tuh ya. Korun itu tadinya orang miskin atau orang kaya? Miskin. Ketika dia miskin ngapain? Ibadah.
Miskin ibadah. Asal Nabi Musa datang, wahai kekasih Allah, wahai kekasih Allah, kau adalah kekasih Allah, doamu tidak akan ditolak oleh Allah. Doain saya apa? Biar saya dikeluarkan daripada kesusahan. Didoain nggak? Sama siapa? Sama Nabi Musa. Kalau kita pengen ngerjain sunnah itu gampang. Setiap kita pulang doain ya. Jangan malu untuk minta doa. Bisa jadi ini Bapak, bisa jadi belum tentu orang yang sering ngoceh kayak begini doanya lebih utama dari Bapak. Makanya jangan pernah kita malu. Doain ya, minta doa. Itu dicontohkan tuh. Korun jadi orang lantaran minta. Ini kalau kita kaya minta doa. Ayo benar nih. Kita kalau kaya minta duit atau minta doa? Minta doa atau minta kaya? Kayak minta duit. Itu contoh korun Pak. Korun dari miskin bisa kaya karena dia minta doa. Kenapa? La yuradu taqdir illa doa. Tidak ada yang bisa merubah suatu keadaan kecuali doa. Ini kita kerja susah sembel doanya lupa. Benar? Kita kerja susah sembel doanya lupa. Mau lewat mana kayak doanya lupa. Doa ini yang bisa merubah suatu keadaan adalah doa. La yuradu taqdir illa doa. Jangan pernah melupakan doa. Berangkat kerja istri doain dari rumah, berangkat kerja anak doain dari rumah. Itu insya Allah membuat rezeki yang kita dapat menjadi rezeki yang Allah berikan ridhonya kepada kita. Akhirnya Korun menjadi orang kaya. Ini saya singkat nih Pak ceritanya Pak. Lantas ketika dia kaya, dia lupa apa enggak? Lupa apa enggak? Kira-kira di sini ada orang model begitu? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Susah sana. Korun nggak punya apa-apa, minta doa sama Nabi Musa didoain ya. Nabi yang doain ya kan? Nabi yang doain akhirnya diangkatlah derajatnya oleh Allah si Korun ini yang tadinya rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin ke majelis taklim, rajin datang ke Al-Qadiriyah dulu. Al-Qadiriyah itu apa? Qadir artinya apa? Qadir. Qadir. Itu PR ya. Wah, gimana? Ya, nanti kamu selanjutnya Qadir itu apa? Ya. Muhammad, ya, gitu ya. Iya, nyama tinggal sampai doang. Yang saya tanya Qadirnya apa? Qadir. Qadir apa itu Qadir? La yuradu takdir. Kan tadi disebutin takdir. Bongkar, tanya hilangin Qadir. Apa berarti? Nah, itu PR beda. PR. Orang sekolah ada PR apa? Nah, ada yang namanya belajar ada PR. Tapi besok jawabannya jangan lupa. Ya, kemarin maksudnya saya bahas jangan ngomong lupa. Si Korun akhirnya kaya. Setelah si Korun kaya, Korun ini nggak mau ngeluarin zakatnya. Merdek nuktuk merasa ini punya saya, ini hasil dari saya. Kalau bukan saya yang dapetin, saya nggak punya ini. Ini karena saya, bukan karena Allah, bukan. Tuh berarti kira-kira dapat ridhonya nggak sih Korun? Korun dapat ridhonya nggak? Akhirnya Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk meminta si Korun mengeluarkan zakatnya lah kalau bahasa kita atau sedekahnya. Korun mau nggak? Nggak mau. Maka Allah mengancam kepada orang-orang yang sudah memiliki kekayaan, dia nggak mau bersedekah. Pak, yang namanya kita makan kalau kenyang, tapi kita mohon maaf nggak bisa BAB, penyakit apa enggak? Penyakit apa enggak? Kita makan, tapi mohon maaf, saya batin kita nggak bisa BAB. Benar ini Pak, penyakit bukan? Jangan bangga Pak, duit kita kumpulin tapi nggak kita keluarkan, sama aja kita makan, kita nggak bisa BAB. Karena yang setiap kita punya, mata kita ada zakatnya, badan kita ada zakatnya, sampai harta yang kita punya ada zakatnya. Artinya apa? Bisa kita dapat 10.000, keluarin 2.000, traktir teman gorengan, kan begitu? Bahasa orang sebelah mana ya, buang sial lah bahasanya begitu Pak, ya kan?
Ya kan? Yuk itu teh makan goreng atau gue bayarin. Cuma atu doang ya. Bagus atu doang ya. Itu namanya kita sedang membuang kotoran. Kalau kotoran dibuang kan kita mau pulang lagi tuh Pak. Habis itu dapat lagi juga enak. Lah kalau kita habis makan, bahasanya berarti kalau kita makan kita udah punya duit, kita nggak ngeluarin Pak. Perut ngebebek, makan apa juga orang enak. Bener nggak? Makan apapun orang enak. Artinya apa? Jangan sampai harta yang kita punya kita melupakan hak-hak dan kewajiban. Jelas nggak Pak? Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Nasihatul Ibad, orang kaya yang sedekah itu dicintai sama Allah. Orang kaya sedekah dicintai sama Allah. Orang yang kagak kaya, kurang kaya tapi dia sedekah lebih dicintai sama Allah. Sedekah itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang susah ya kan? Kalau merokok mah gampang sebenarnya, iseng, ya kan? Ya kan? Karena yang namanya sedekah kita nyenengin orang, ya begitu ya? Bener nggak? Iseng udah. Ya ditaruh lagi. Contoh misalnya kita lagi kumpul Pak, ada teman kita biasa merokok nggak merokok baik, ditawarin rokok senang nggak? Senang hatinya ngomong apa Pak? Alhamdulillah. Lalu lantaran dia mengucapkan alhamdulillah, arusnya Allah bergetar. Ketika arusnya Allah bergetar, Allah nanya kepada malaikat, itu siapa yang mendekatkan arusku? Dilihat ternyata ada salah satu jamaah Al-Qadiriyah yang menggetarkan arus, bukan karena zikirnya Pak, bukan karena wiridnya, tapi karena ucapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Ditanya sama malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa penyebabnya dia bersyukur? Diproses sama malaikat, dilihat itu. Oh, ternyata yang tadi dia kejedok gue. Jadi sekarang bisa merokok, bahasanya begitu Pak. Karena dia senang, maka Allah ikut senang. Dalam kitab Nasihatul Ibad dikatakan afdalul a'mali ilallah idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Amal yang utama di sisi Allah sering-sering nyenengin orang lain. Di malam hari ini kita disenengin nggak Pak? Disenengin nggak? Di rumah kita belum tentu ada Pak. Di rumah saya juga nggak ada, makanya saya kemarin kan ya. Nggak ada makanya saya kemarin ini. Benar kan? Berarti ada ruginya kalau kita hadir majelis taklim Pak? Tidak ada. Yang pertama tadi poinnya apa Pak? Yang pertama poinnya, jangan meremehkan kebaikan yang kecil. Ya, di pengajian gelar karpet, di pengajian bikin kopi. Ya, siapa bikin kopi itu yang minum dapat pahala, yang buatnya juga dapat. Oh kalau begitu mah kok gak usah sholat, puncaknya ada di sholat. Ya, saya tegasin, puncaknya ada di. Kadang orang salah paham di situ Pak. Kata Pak Ustadz, kalau pengen dapat pahala dari karpet, lu kenapa nggak sholat? Lu nggak ngaji. Kata Pak Ustadz, kalau pengen dapat pahala, gelarin karpet dapat pahala, kita gelarin buat orang ngaji dapat pahala. Cuma pahalanya masih ngegantung. Kalau kita kagak mau sholat, karena nanti amal yang menjadi penentu kita baik atau tidak adalah sholat. Jelas nggak sampai sini? Ya, karena saya pernah nyampein begitu Pak. Ya kan saya selalu bilang begitu kan? Ya. Apa namanya, nyediain air dapat pahala, bener? Ngapain sholat nyediain air dapat pahala Pak? Ya, ganjarannya masih ngegantung. Kamu gantung Pak? Masih gantung? Jadi biar nggak gantung, dirikan sholat. Karena sholat itu adalah kewajiban nomor 2. Yang pertama syahadat, 2 sholat. Syahadat, sholat, tapi kalau nggak baca syahadat sah nggak baca sholawat sah, sholat dia baik nggak sah juga kan gitu, atau makruh. Ya, syahadat, sholat, lalu zakat, puasa, pergi haji nomor terakhir Pak. Kalau mampu kata siapa? Ukuran mampunya kata Allah. Tapi kalau sholat
semuanya harus mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah menguji hambanya kecuali sesuai batas kemampuan hambanya. Pernah dengar ayat ini, Pak? Ayat ini sering diterjemahkannya untuk faktor urusan duniawi. Ketika saya baca tafsirnya, ternyata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini saya yakin hafal semua. Ini adalah tentang syariat. Allah nggak mungkin ngeberatin syariat kita kecuali Allah tahu kita bakalan mampu. Contoh, sholat yang wajib berapa waktu? Kita mampu nggak? Pasti mampu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita lagi malas sholat nih Pak, ingat ayat-ayat ini Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, saya lagi malas banget sholat isya. Oh iya, Allah gak bakal ngasih sholat isya kalau saya gak mampu. Ada sholat isya berarti karena saya mampu. Allah gak bakal ngasih 5 waktu itu Pak kalau misalnya kita gak mampu. Berarti kalau kita gak bisa sholat, ada masalahnya di mana? Adanya masalah di mana? Malas mengerjakan. Orang kalau malas mengerjakan berarti ada setan lagi, yang disalahin. Ya kan? Bapak pernah lihat orang sholat cepat? Pernah lihat orang sholat cepat banget? Pernah? Jangan diomong. Sholat lama banget jangan diomong. Yang penting dia masih mau sholat. Ibnu Abbas kalau nggak salah Pak. Ibnu Abbas riwayat hadis ketika suatu saat ditanya, ini sebagai penutup nih Pak. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Ibnu Abbas riwayat hadis, beliau ditanya, Pak Ibnu Abbas, kenapa sih kalau aku melihat engkau sholat cepat banget sholatnya? Cepat banget. Sholat cepat boleh nggak Pak? Hah? Boleh. Ibnu Abbas sholatnya cepat Pak. Jadi yang sholatnya cepat berarti ngikut Ibnu. Dia sholatnya lama, nanti ada pembahasannya lagi. Ini Ibnu Abbas ditanya, sholatnya kok cepat banget? Allahu Akbar, langsung ruku, langsung i'tidal sampai salam, cepat banget pokoknya. Karena dari orang sholat cepat kan? Ketika ditanya sama yang lain, Ibnu Abbas, kenapa sih kau sholatnya cepat banget? Apa jawaban Ibnu Abbas? Aku sholat biar gak digoda sama setan. Kalau saya sholatnya cepat, pas setan mau goda, udahan dia yang kegoda sama saya. Jadi baru takbir, setan kan baru siap-siap nih, goda kan Pak? Toto kita udah salam. Pas setan mau goda, ternyata kita udah selesai. Kan banyak yang begitu Pak. Daripada begitu yang bawa sholat kalau kita mah, ya kan? Tapi kalau Ibnu Abbas ini sedang mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita sholat tapi ngikutin godaan setan. Jadi sholat yang cepat boleh, selagi cuma rukunnya terpenuhi. Yang lama juga boleh, tapi mohon maaf catatan, kalau sujud terakhir, kan ada sujud terakhir, kadang disuruh baca doa ya. Baca doa itu Pak kalau lagi jamaah ngikutin imam, takutnya Bapak disangka mati. Ya, kalau imam udah bangun, subhanallah, Allahu Akbar, itu tiba-tiba Allah. Ini di sampingnya dia, saya yakin nggak baca tahiyat, melirik dia mati apa enggak? Mati apa enggak? Banyak ini kejadian Pak, kebaikan salah naruh tempat. Ya, banyak kejadian. Hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya sih boleh-boleh saja, tapi yang nggak boleh itu mengganggu orang sholat. Kalau yang berjamaah berarti kita jangan egois. Kan kata baginda Nabi, kalau bisa hamba yang paling dekat kepada Allah ketika posisi sujud, maka ketika sujud banyakin doa. Iya kalau lagi sholat sendirian, kalau lagi sholat sunnah, kalau sholat wajib, imam udah bangkit, rakaat terakhir nih, sampai imam salam dia masih doa, ya Pak. Ini kira-kira bagus nggak doanya? Doanya mau bagus, tapi tempatnya kurang tepat, waktunya kurang pas. Kalau berjamaah ikutin imam. Kalau Bapak lagi sholat duha, mau setengah jam kayak sujudnya bodo amat. Jelas ini kejadian tak? Bukan nggak kejadian, tapi saya nggak usah sebut nama tempatnya. Ya, ini ada kejadiannya. Makanya saya sampaikan, karena ketika kita sujud,
Kan ada doa sujud dan ada utamanya doa, terutama di sujud dan akhir. Jangan sampai membuat tangga kita orang nanti masih ya, ya, jelas siapa ya? Jadi kalau imam udah bangkit, ya, imam salam kita Salam. Kalau kita pengen baca doa, kalau pas sholat kan habis sholat lagi ada sholat sunat tuh. Nah itu udah panjangin sujudnya. Apalagi besok hari besok hari Jumat. Kalau khotib udah naik mimbar, kita sholat Jumat, sholat sunat langsung duduk. Pak, kalau kita sholat Jumat, karena kita lagi di jalan, khotib udah naik mimbar, alhamdulillah, sholat sunat. Allah, dia takut apa sama khotib? Khotib, dia sholat sunat langsung duduk. Jawab Pak, ya. Ini namanya ngaji kan ya? Salah itu apa? Duduk apa sholat? Saya buka dulu kopinya dah. Duduk apa sholat? Duduk apa sholat? Dikira masih rumahnya dia kali. Nah kan? Ketika khotib sudah naik mimbar, ya, kalau engkau pengen sholat sunnah, usahakan cepetin. Allahu Akbar. Cepetin tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Jangan dilamain Pak. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Ya. Kalau kita nggak bisa sholat, takut khawatir mengganggu yang lain, langsung duduk. Tapi berarti kita nggak menghormati Nabi lagi kan? Jadi kalau ada yang datang, saya tiba-tiba sholat, ini kan kadang-kadang kejadian. Orang dari belakang nyolong ke depan. Kami tidak ngeliatin khotib, tapi dari mata dia. Sering kan? Bener nggak? Kita ngeliatin khotib tak begini, tiba-tiba dia sholat depan kita. Jadi kita bukan ngeliatin khotib, depan dia kita liatin. Ya bener kan? Bagaimana itu adabnya? Kalau sholat Jumat, kalau misalnya kita pengen sholat, jangan ganggu barisannya depan. Ya Pak ya? Depan masih kosong loh. Iya, tapi kalau kita mau sholat itu jangan sampai ini mengganggu nih. Dia pengen ngomong batal, nggak ngomong dia kesel, mobil pangkatnya takut ribut, kan begitu. Coba Bapak rasain nggak? Lagi duduk begini nggak khotbah, khotib, tiba-tiba masuk cut dia sholat. Tempatnya ini kelihatan begini kan? Bener nggak? Usahakan cari tempat yang aman, tidak mengganggu orang lain. Ya, karena itu tahiyatul masjid. Cuma sekali aja Pak. Ya, sunah wudunya jangan. Karena apa? Kalau khotib udah naik mimbar. Ya, kalau Bapak misalnya khotib belum naik mimbar, boleh mau tahiyatul masjid, mau sunah wudu, mau sunah yang lain. Karena saya bahas ada sholat yang dilarang kecuali hari Jumat. Kalau sebelum khotib naik mimbar banyak yang ibadah, monggo silakan. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, usahakan sholat maksudnya apa sholat dipercepat itu? Agar kamu masih mendapatkan kewajiban yang lain, yaitu mendengarkan khutbah. Jangan sampai ngobrol. Ya kan, kalau ngobrol bisa batal. Apanya? Sholat. Kalau sudah batal, berarti gugur kewajiban kita dimakannya. Ulang, jangan langsung ojek. Ya, misal di masjid, diam. Nah, kan makanya dia kan suka nengok tuh ya. Asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna yaumakum hadza, ini hari sayyidul ayyam, penghulunya para hari, yaitu hari Jumat. Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar, ya, kalau khatib udah naik mimbar, apa terusannya? Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar, saya lupa nih. Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kita disuruh apa? Diam. Sama siapa? Sama Bilal. Khotib nggak boleh. Kalau kita sholat Jumat, diam, bisa diam nggak? Batal loh, khutbahnya juga batal. Makanya sholat Jumat itu penuh dengan kehati-hatian. Makanya kalau kita lagi jadi khotib nih Pak, anak-anak pada berisik, itu kita bimbang. Mau terusin materi nih bocah berisik, nih nggak kita terusin, waktu masih jam sekian, mau kita suruh dia batal dimakannya, kan begitu Pak.
Gimana caranya? Diingetin oleh Bilal. Ini hari penghulunya para hari, jangan sampai kita batal sholat Jumatnya karena mau ngomong ya. Faidah kulta bisohibika yaumul jum'ah. Kalau ada yang ngomong ketika hari Jumat sholat sudah naik mimbar, ansik apa? Walaupun cuma ngomong diam. Fakot lagaun kata Bilal, maka dia sudah batal Jumatannya. Hati-hati dari pas sholat Jumat. Jadi kalau kita bawa anak, usahakan anaknya jangan ditinggal, ya. Biar apa? Biar kita tidak mengganggu orang-orang yang ingin beribadah di hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan yang pertama, jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang walaupun itu kecil. Yang kedua, tingkatan rezeki ada 4. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah harta. Tingkatan yang tinggi sehat. Yang ketiga, anak yang soleh. Tingkatan yang paling utama ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita semua adalah keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang kita sampaikan, semoga kita semua mengerti. Allah berikan rahmat kepada kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memoga jemaah yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sempurnakan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kepada para master dan muhadi maupun tempat kami bersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liustadina wa liqarabatina wa liman ahsana wa ahabba ilayna wa liazwajina wa lidhurriyyatina wa لجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا واقض حاجات جماعاتنا في هذا المجلس بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي فأنت الشافي فأنت الشافي فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بجاه سيدنا المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط